Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni Mawarni dengan NIM 22076020. Di sini akan menjelaskan bagaimana pengerjaan modul 3 yaitu tentang koneksi data dan CRUD yaitu create, read, update, delete pada Laravel. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan pengerjaan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step dalam melakukan langkah-langkah pengerjaannya. Di mana untuk yang pertama itu kita membutuhkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan itu seperti biasa yaitu komputer maupun laptop dan aplikasi pendukung seperti Laravel, Exam, Laragon, dan Visual Studio Code. Lalu untuk langkah yang pertama itu dalam pengerjaannya itu kita buat di folder admin. Ini admin. Di dalam layout itu kita buat beberapa file, di mana ada file app.php, css.php, footer.php, js.php, sidebar.php, hingga topbar.php. Di mana untuk yang pertama itu kita isi codingan dari app.php. Nah, sebelumnya di app.php ini dia berisi banyak codingan hingga nantinya dalam app.php ini dipecah ke beberapa bagian, dia itu di css.php, footer.php, js.php, set.php hingga topbar.php itu sesuai dengan sintaksnya masing-masing. Di mana untuk yang pertama itu ini di dalam app.blade itu kita isikan codingan seperti ini. Kita isikan codingan seperti ini. Ini. Nah, ini untuk codingan di bagian app.blade.php. Lalu di css.php itu kita ambil bagian yang ini dari app.php sebelumnya. Nih, ini aja. Dan untuk footer.php itu kita isikan bagian kelas footernya hingga yang ini. Untuk js.php-nya kita isi codingan mulai dari bootstrap core JavaScript. Perlu diingat beberapa potongan codingan ini diambil dari app.blade sebelumnya yang sebelum diubah. Jadi kita hanya copy beberapa sintaks yang akan dimasukkan di beberapa file tersebut. Untuk sidebar.php kita isikan codingan seperti ini. Dimulai dari navbar, nav, sidebar, hingga akhirnya ini. Di bagian sidebar tagler. Lalu untuk yang terakhir di bagian top bar black itu kita isi codingan mulai dari ini sidebar top bar hingga bagian logout. Lalu di langkah selanjutnya itu kita harus membuat rute, di mana rutenya itu ada di sidebar.php yang sudah kita buat sebelumnya. Di sidebar.php itu dia mengarahkan ke dashboard. Nah, ini jangan lupa kita buat hingga di mana hasilnya itu akan jadi seperti ini. Dashboard. Tadi kan yang kita ubah di sidebar itu bagian dashboard. Hingga nantinya dashboard akan menghasilkan keluaran seperti ini. Lalu kita lanjut, itu kita membuat menu mahasiswa di bagian index.php. Di sini kita buat menu data mahasiswa. Menu data mahasiswa itu di sidebar, maaf. Itu menu data mahasiswa. Nah,
Di sini kita tambahkan untuk menu data mahasiswa. Lalu kita buat folder di dalam mahasiswa itu index.blade. Index.blade dalam mahasiswa index.blade dengan isi codingan seperti ini. Dia ada beberapa kolom nantinya di mana ada nama, NIM, jurusan, jenis kelamin, alamat, dan aksi. Lalu di langkah selanjutnya itu kita nantinya akan membuat controller, di mana controller itu kita ketikkan perintah ketikkan perintah php design controller. Lalu dengan perintah seperti ini, maka Laravel akan membuat file baru dengan nama mahasiswa.controller. Nah, di sini bisa kita lihat bersama mahasiswa controller. Nah, di sini sudah dibuat ya. Nih. Lalu pada mahasiswa controller ini kita buat function index. Function index itu yang mengarahkan ke halaman mahasiswa index.blade. Ini dia. Function index yang mengarahkan ke bagian admin page mahasiswa. Lalu kita buat rute untuk menampilkan halaman mahasiswa tersebut di web.php. Di web.php itu kita tambahkan rute. Ini dia, rute admin page, yaitu dashboard. Selanjutnya, arahkan mahasiswa yang di sidebar PHP tadi ke rute yang telah kita buat tadi. Itu terletak di sidebar.blade.php. Sidebar.blade. Di bagian sidebar.php itu yang show mahasiswa. Nih, yang show mahasiswa. Ini adalah rute untuk mengarahkan ke menu mahasiswa. Nih, show mahasiswa. Lalu berikutnya hasilnya itu akan seperti ini di bagian mahasiswa. Hingga nanti hasil di mahasiswa itu akan seperti ini. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya itu adalah kita edit di bagian index.php, di mana di bagian mahasiswa itu ada, di folder mahasiswa itu ada beberapa file, namanya ada create.php, edit.php, dan index.php. Nah, yang pertama itu kita isikan codingan di bagian index.php, di mana isinya adalah sebagai berikut. Nih. Lalu di mana nantinya itu kita akan menambahkan tombol tambah, edit yang akan kita gunakan. Itu ada create.php dan edit.php. Untuk isi dari edit codingan edit.php itu adalah seperti ini. Seperti ini. Dan untuk menambahkan data itu dengan nama create.php, di sini kita isikan beberapa
sintaks, di mana di sini ada pengaturan nama, NIM, jurusan, jenis kelamin, alamat, dan di sini ada button yaitu tambah data. Hingga hasilnya itu akan seperti ini. Ada edit, ada hapus, dan ada tambah data. Berarti di sini kan kita sudah berhasil ya menambahkan CRUD-nya, create, read tadi kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa mengedit, kita bisa menghapus dan menambahkan datanya. Langkah selanjutnya itu kita ke bagian Laragon. Nah, di sini saya sudah mendownload Laragon. Di sini saya sudah melakukan penginstalan terhadap Laragon dan sudah mereload beberapa database-nya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama untuk melihat database dari Laragon ini itu kita klik yang bagian database dan dia akan mengarahkan di ini bagian localhost phpMadmin, di mana untuk nama file folder yang saya gunakan itu adalah latihan dengan beberapa uh, database di dalamnya itu seperti ini. Nah, yang kita gunakan tadi adalah mahasiswa. Lalu selanjutnya itu kita balik aja ke project sebelumnya. Balik ke project sebelumnya itu kita buka bagian env. Nah, di sini. Di sini adalah akses untuk menghubungkan ke database yang kita gunakan tadi. Di mana ini ada DB host dengan IP 127.0.0.1 dan DB connection-nya itu MySQL. Nah, benar kita menggunakan MySQL. Lalu port dari MySQL itu adalah 3306 dan database tadi latihan. Untuk loginnya itu kita menggunakan DB username root tanpa password apapun lalu login. Nah, tadi ini kan kita buat DB database latihan. Nah, di sini kita lihat ini benar DB database latihan. Untuk ini itu kita sesuaikan dengan apa yang kita gunakan pada Laragon maupun Visual Studio Code kita dan XM kita. Lalu selanjutnya itu kita buat model dan tabel mahasiswa dengan membuka terminal dan mengetikkan perintah berikut di terminal, di mana nantinya itu kita harus mengetikkan perintah seperti ini. Kita ketikkan perintah php artisan make titik 2 model mahasiswa min m. Nah, hasil inputan dari output dari yang kita ketikkan ini adalah dia berhasil membuat file dengan nama mahasiswa tabel, di mana ini nama tabelnya, di mana output dari yang diinput yang kita ketikkan tadi itu adalah migration ini dia membuat file PHP itu dengan nama create mahasiswa tabel.php. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya itu adalah kita pastikan di dalam model itu telah terbuat file yang di dalam dalam folder model ini ada mahasiswa.php. Nah, ini mahasiswa.php artinya perintah yang kita ketikkan tadi sudah berhasil. Dia menambahkan file mahasiswa.php dan mahasiswa tabel.php. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya itu kita tambahkan field migration pada tabel mahasiswa, di mana itu terletak pada bagian migration. Ini migration di bagian mahasiswa tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk isi dari codingan tersebut adalah kita isikan dengan sintaks sebagai berikut. Nah, ini adalah untuk isi dari sintaks script mahasiswa tabel yang baru saja kita buat. Lalu kita lanjut pada model itu, kita isikan field yang diisikan oleh Laravel itu di bagian mahasiswa.php. Ini kan tadi sudah kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan beberapa sintaks, di mana isi dari sintaks tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya,
kita gunakan perintah yaitu migrate untuk mengenerate tabel yang sudah kita buat sebelumnya di Laravel ke database. Perintahnya itu kita ketikkan seperti ini. PHP artisan migrate. Maka dia akan memigrate semua data-data dan mengenerate tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya itu kita uh, cek di bagian PHP My Admin-nya itu apakah tabel mahasiswa itu sudah tergenerate. Nah, kita lihat di bagian mahasiswa. Nah, di sini di bagian mahasiswa kita lihat sudah ada ya. Ya ada ID, NIM, nama, jurusan ID, jenis kelamin, alamat, dan create maupun update itu CRUD-nya. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya itu kita membuat function create pada mahasiswa controller. Sini ada mahasiswa controller. Mahasiswa controller itu kita buat function uh, index dan create. Nih, sebelum kita udah buat index, lalu selanjutnya kita buat public function dari create-nya. Nah, ini dia untuk public function create-nya. Lalu selanjutnya itu di dalam root itu kita tambahkan webnya. Ditambah web PHP ini kita tambahkan root. Nih, web PHP ini jangan lupa tambahkan root. Nih. Namun di sini kan kita membuat CRUD ya. Di sini saya sudah menambahkan root dari beberapa uh, mahasiswa dari root untuk root mahasiswa itu ada index, create, store, edit, update, destroy maupun report. Kan di sini kita membuat CRUD ya. Di sini udah ada create, update, edit dan membaca itu udah ada digunakan. Namun untuk step by step itu kita sesuaikan juga dengan yang ada pada mahasiswa controller. Di mana pada mahasiswa controller itu kita harus memastikan juga adanya create, ini kita tambahkan create tadi kan, lalu edit, update, dan destroy. Nah, artinya kita sudah melakukan mengisikan sintaks-sintaks CRUD-nya di bagian mahasiswa controller dan sudah menghubungkannya di bagian web dan kita sudah menggabungkan di bagian web.php. Lalu kita harus melihat hasilnya akan seperti ini setelah menekan tombol tambah. Bagian dashboard itu ketika kita mengetikkan tambah, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Lalu coba kita hapus untuk satu data. Habis edit terlebih dahulu. Ini untuk edit ya. Nah, ini untuk edit kita bisa juga akses. Lalu coba kita hapus. Lalu di sini kita akan melakukan evaluasi. Sini kan CRUD yang sudah berhasil kita lakukan terhadap mahasiswa. Maka kita akan membuat CRUD sama seperti yang sebelumnya itu di bagian sebagai mahasiswa itu sama kita lakukan di dosen ini. Dimana itu kita melakukan sistem CRUD juga untuk tabel dosen itu dengan ketentuan memiliki field, name, any kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan keahlian. Baiklah, langsung saja di sini di bagian dosen controller kita tadi menggunakan perintah juga ya php make controller dosen titik dua dosen controller itu akan membuat apa namanya file php dosen dan create dosen tabel. Nah, untuk di bagian dosen controller itu kita isikan sintaks di mana isi dari sintaks tersebut adalah sebagai berikut.
Nih, ini seperti ketentuan itu kita isikan dengan NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahlian. Lalu kita pastikan di database itu apakah ada. Nah, di sini di bagian database, bagian latihan itu ada eh, database dengan nama dosen. Dosen itu dengan strukturnya ada ID, NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahlian, create, dan update date. Lalu di bagian dosen.php-nya itu kita isikan sama seperti di mahasiswa.php sebelumnya, tapi kita isi sesuai dengan ketentuannya yaitu harus ada NIP, kode dosen, nama, nomor HP. Dan satu lagi, jangan lupa di bagian dosen tabel ini kita isikan codingan sesuai dengan mahasiswa tabel, tetapi dengan isi yang berbeda. Ini dosen tabel HP. Lalu kita harus menghubungkan di bagian root, itu kita tambahkan di rute untuk dosen, di mana di rute untuk dosen itu ada dosen, kita meng-create, men-store, edit, update, dan destroy. Nah, di sini jangan lupa kita buat ya, untuk rute yang bagian dosen. Lalu yang terakhir adalah kita pastikan outputnya sesuai dengan yang kita buat. Nah, di sini sudah ada ya data dosen, itu NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahlian aksi. Nah, sekarang kita coba tambahkan data dosen. Sini kita ini aja ya, random. 7, kode dosen, 009, nama, terus nih, apa satu. Ya, ini kita tambahkan keahliannya. Bisa kita lihat bersama-sama, data yang kita inputkan tadi itu telah berada di bagian data dosen. Sini juga udah edit, ada edit, hapus aksinya. Nah, sekarang kita coba hapus data dosen yang kita buat. Nah, ini oke. Nah, dia berhasil dihapus. Maka dari itu, pengerjaan yang telah kita buat itu baik dari CRUD mahasiswa maupun evaluasi dari bagian dosen itu telah berhasil kita lakukan. Saya harusnya mewarni, mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan dalam menjelaskan step by step yang telah dilakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.